Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bapak Ibu guru yang hebat. Saya Wiwin Siswatini. Di sini akan menjelaskan tentang pengembangan materi ajar yang sudah saya kerjakan. Jadi, pemahaman konsep tentang materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berhasil secara keseluruhan tergantung pada keberhasilan guru dalam merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu kenapa? Karena pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan silabus, yaitu perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan guru pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Jenis-jenis materi pembelajaran itu apa? Pengembangannya mempertimbangkan beberapa hal ya. Yang pertama pasti relevansinya dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi peserta didik tentunya. Keempat, struktur keilmuan, berbagai sumber belajar, referensi yang relevan, dan terakhir, terus alokasi waktunya juga mempengaruhi. Yang dibutuhkan dalam penjabaran KI, kompetensi inti, KD, kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Saya mengambil lagi di kelas 10 karena saya mengajar di SMA di Ponorogo Tentang Kabupaten Malang. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah mapel dituliskan, lalu satuan pendidikan, kelas, lalu KI atau kompetensi inti. Selanjutnya adalah bawahnya kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Tadi KD-nya saya mengambil salah satu titik saja dari KD pengetahuan 3.2, menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini saya sempurnakan, ada KI 1 spiritual, IPK-nya seperti apa? KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan nanti ada KI 4 keterampilan. Di sini IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, ketika saya merumuskan dalam spiritual, membiasakan membaca surah Al-Isra. Jadi siswa mengetahui makna zina dan pergaulan bebas. Siswa memperbanyak kegiatan positif yang membangun dalam kehidupan sehari-hari. Ini indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya dalam spiritual. Dalam sosialnya, siswa menunjukkan perilaku yang lebih baik. Siswa menerapkan hidup sehat dan keteladanan pergaulan di lingkungannya. Siswa, ini mohon maaf salah tulis ya. Siswa mampu mengubah perilakunya, mempraktekkan teori dan perilaku, menguraikan hikmah, menjauhi zina, selamat jasad dan batin, mendeskripsikan dampak dari perilaku zina dan pergaulan bebas. Ini dalam sosialnya. Selanjutnya dalam pengetahuannya, mengidentifikasi bacaan tajwid. Menurut tajwidnya, surah Al-Isra ini ayat 32 dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid dan makhorijul huruf, membedakan asbabun nuzul dan mengidentifikasi kandungan makna Al-Isra dan An-Nur, membuat contoh perilaku ini yang penting. Jadi mengaplikasikan, meneladani daripada sesuai kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik bisa menjelaskan makna dan pergaulan bebas. Ini tujuan daripada pembelajarannya. Setelah kita diskusi, student center, dan menggali, mengarahkan siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Karena perumusan tujuan pembelajaran di sini mengandung komponen audience, behavior, condition, dan degree atau ABCD ya. Audience di sini adalah peserta didik tentunya.
Terus behavior merupakan perubahan perilaku daripada murid atau peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Ini tujuannya ya. Terus condition, prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran ini tercapai. Selanjutnya adalah degree, ya adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik mencakup aspek afektif, tentunya adalah sikap atau attitude di sini. Jadi tujuan pembelajarannya tetap tidak jauh-jauh daripada perubahan perilaku yang lebih baik. Terus kolom materi pembelajaran di sini adalah Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang relevan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu tadi Bapak Ibu. Terus selanjutnya adalah selain analisis KI 3.KD 3.2 juga ada keterampilan 4.21 membaca surah Al-Isra, terus mendemonstrasikan hafalan, menyajikan keterkaitan antara larangan zina dan kekejian fahisyah yang ditimbulkannya. Ini kita masukkan sama di kolom KD atau kompetensi dasar. Di kolom IPK-nya, keterampilan di sini membaca surah Al-Isra, mencontohkan perilaku yang berkenaan dengan menjauhkan diri dari zina, membuat contoh perilakunya, bisa juga dalam bentuk karya tulis atau video praktek, ya audiovisual. Terus tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mencerminkan kegiatan positif dalam sehari-hari, menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Materinya tetap ya, perilaku menjauhi pergaulan bebas. Selanjutnya penentuan model pembelajaran PAI dan budi pekerti. Kelas 10, ini mohon maaf ya. Jadi KD 3.2 menganalisis Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Hadisnya juga KD 4.22 21, mohon maaf, membaca surah Al-Isra, lalu mendemonstrasikan, dan yang terakhir ini menyajikan keterkaitan antara larangan zina dan berbagai kekejian atau fahisyah. Model pembelajarannya bagaimana? Di sini saya mencoba untuk membuat model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Bagaimana? Yaitu menitikberatkan pada pemahaman pengetahuan dan konseptual prosedural. Pernyataan pada KD 4 pada taksonomi keterampilan konkret pada gradasi pembiasakan membacakan ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhorijul huruf. Terus yang 4.22 pernyataan KD 4 pada taksonomi keterampilan mendemonstrasikan hafalan yang mencerminkan critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi dengan fasih dan lancar. KD 4.23 pernyataan KD 4 pada taksonomi keterampilan atau K4, siswa mampu menyajikan perilaku menjauhi pergaulan bebas dan zina, ini yang akan sebagai tujuan pembelajarannya. Selanjutnya proses berpikir ilmiah atau saintifik pada mapel PAI. Kompetensi dasarnya tetap surah 3.2 menganalisis Al-Isra. Ini tetap Bapak Ibu ya, diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya menerangkan kandungan Al-Isra dan hadis terkait dengan pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajarannya, setelah mendiskusikan dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan Quran Surah Al-Isra serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, ini tujuan yang akan kita capai, ini penting sekali. Terus fast discovery learning, pemberian stimulus pada siswa, identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, dan terakhir adalah generalisasi atau penarikan kesimpulan. Ini fase-fase yang akan dihadapi siswa ketika belajar. Terus proses berpikir ilmiahnya bagaimana? Saintifiknya di sini. Ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan terakhir adalah mengkomunikasikan. Pada tingkatan mengamati, siswa melihat bahan tayang. Jadi kami sajikan video tentang pergaulan bebas dan zina.
Terus yang kedua, siswa membaca buku yang berkaitan dengan upaya menjauhi pergaulan bebas dan dampak zina. Guru bisa literasi, membantu siswa mengarahkan untuk literasi di perpustakaan atau di dalam kelas, membaca banyak literatur tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Menanya setelah mengamati. Setelah tugas mandiri, guru menugaskan siswa untuk mencari penyelesaian dari permasalahan. Jadi inti videonya itu tadi seperti apa? Siswa dituntut untuk critical thinking di sini. Berpikir tentang permasalahan dalam video itu seperti apa. Lalu nanti juga problem solvingnya juga bisa tercapai. Yang mana permasalahan ini guru bisa memberikan lewat video, lewat cerita, atau lewat bahan lainnya yang mana menarik siswa untuk berpikir, untuk mencari generalisasi atau kesimpulan. Oh, ternyata seperti ini ya. Dengan bertanya, Bapak Ibu guru bisa memotivasi pertama dengan menggait pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang video tadi itu? Ada masalah apa? Lalu solusinya seperti apa? Yang mana bisa dikaitkan dengan keseharian peserta didik, bisa dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya, permasalahan-permasalahan yang muncul, yang mana nanti siswa bisa berpikir lebih kritis dan mencari penyelesaian daripada masalah di sekitarnya. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Guru menugaskan siswa mencari tahu mengapa pergaulan bebas dan dampak buruk zina itu seperti apa, kenapa dilarang dalam Islam. Nah, ini siswa bisa mengumpulkan informasi, bisa membaca-baca, bisa bertanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menalar. Guru menugaskan siswa untuk menilai hasil wawancara para ahli. Jadi mengumpulkan informasi ini bisa observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Sebanyak-banyaknya, bisa juga karya wisata online, dan lainnya. Setelah itu guru menugaskan siswa menilai, jadi hasilnya seperti apa, itu ditanyakan oleh guru. Ditugaskan untuk membuat suatu catatan atau karya tulis ya. Lalu mengkomunikasikan proses berpikirnya. Pertama, guru memfasilitasi siswa mempresentasikan hasil wawancara. Tadi hasilnya seperti apa? Yang kedua, siswa membuat bahan presentasi untuk mencari sebab dampak pergaulan bebas dan perilaku zina, baik berupa karya tulis, PPT atau video, atau audio visual. Ketiga, siswa menerima tanggapan dari siswa lain dan masukan dari guru. Jadi ada proses diskusi, ada proses saling timbal balik. Dan yang terakhir, siswa merevisi hasil presentasi dan membuat kesimpulan dengan arahan daripada Bapak Ibu guru. Ini yang bisa kami sampaikan dalam proses berpikir ilmiah saintifik pada mapel PAI. Pada penjabaran IPK di atas, rumusan pembelajaran PAI dapat dibuat dengan CABD. Jadi, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep tentang pergaulan bebas dan zina, dampaknya, terus hikmah menjauhi dengan penuh percaya diri. Jadi penjelasannya setelah diskusi dan menggali informasi peserta di sini diskusi dan menggali informasi condition peserta didiknya audience dapat menjelaskan konsep tentang pergaulan bebas dan zina ini di JRI ya. Behavior dapat menjelaskan konsep pergaulan bebas dan zina masuk behavior sesuai dalil nakli dengan penuh percaya diri sesuai dengan Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2 ini masuk di JRI. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.